Terima kasih choir PAKUI, luar biasa, memang berkat Tuhan selalu bersama dengan kita, hanya kitanya yang suka lupa ya. Oke, berikutnya kita akan membaca ayat Alkitab tentang nubuatan kelahiran Yesus yang terambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 5, akan dibacakan oleh Bang James Sibarani, alumni MIPA 91. Kami persilakan. Apakah Bang James Barani sudah hadir? Pengurus bisa take over mungkin? Sambil menunggu Bang James, teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan ayat Alkitab dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Haleluya. Terima kasih. Bacaan kedua, kita akan membacanya dari Lukas 2 ayat 8 sampai 16 tentang kelahiran Tuhan Yesus. Laura Francisca Bombong, alumni FISIP 95 akan membacakannya. Saya persilahkan. Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba Maaf Laura, boleh di-unmute? Tiba-tiba termute. Saya ulangi. Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bombong, terima kasih banyak. Teman-teman yang terkasih, kita akan sama-sama menyalakan lilin atau flashlight dari handphone teman-teman masing-masing, sambil kita diiringi oleh iringan musik dari Natalia. Boleh disiapkan teman-teman senter, atau juga kalau misalnya teman-teman punya lilin, boleh disiapkan untuk dinyalakan. Kita akan sama-sama menyalakannya sambil diiringi musik oleh Natalia. Natalia ya. Apakah musiknya sudah ready? Teman-teman sudah siap? Sudah dinyalakan lilin atau flashlight-nya? Bisa kasih tanda jempol atau bisa kasih emoticon jempol di layar masing-masing biar pengurus bisa melihat apakah teman-teman. Oke, rata-rata sudah siap ya? Oke. Saya akan bernyanyi Oh Holy Night. Sepertinya ada kendala di musik. Apa bisa? Oke, yes. Shining, he brings the night.
Terima kasih teman-teman terkasih. Lilinnya atau flashlight-nya boleh dimatikan kembali. Terima kasih ya. Baik. Teman-teman, kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan juga catatan masing-masing untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Mangapul Sagala, alumni dari Fakultas Teknik 1975. Ketika Bang Mangapul masuk kuliah, saya masih akan dinubuatkan untuk lahir. Ya, oke, Abang, kami persilahkan. Baik, selamat malam semua. Iya, puji Tuhan. Selamat malam. Iya, selamat malam ya. Puji Tuhan, kita dapat mengadakan ibadah Natal virtual. Tidak ada yang bisa merintangi kita dari memuji Tuhan. Sekalipun ada masalah dalam tidak bisa onsite, tapi kita maju terus. Begitulah kiranya berkat itu pada kita. Seperti tadi Kak Diana berkata, saya boleh sakit, tapi maju terus. Luar biasa, ya, terjadi mujizat baginya. Demikian juga Pak James, ya, sakit, tapi maju terus. Sebenarnya itulah Natal. Ketika kita berkata Christ-centered Christmas, ini temanya bagus. Tapi saya mau temanya ini berubah menjadi Christ-centered family. Nah, itu dia. Keluarga yang berpusatkan Kristus. Kemudian Christ-centered life. Wah, itu dia. Hidup kita betul-betul berpusat kepada Kristus, ya. Tidak ada perbudakan dosa. Suami istri makin mesra. Jangan pura-pura mesra. Ada katanya lagu Batak kan, at-taridokon, ya, agak mesra-mesra di foto, ya, tapi tidak sesungguhnya mesra. Dan itu bahaya juga. Ada orang justru ketika dia menyimpang, dia agak bermesraan supaya nggak ketahuan. Salah satu yang saya bimbing pernikahannya begitu. Pada waktu mereka suaminya sudah selingkuh 2 tahun, wah, di situ dia baik banget sama istrinya ternyata, makanya dikelabui istrinya. Ya, kiranya dijauhkan Tuhan dari kita. Baik, tadi istri saya berjuang untuk masuk karena katanya udah penuh. Dan puji Tuhan udah masuk dia kuliah. Ya, mari kita, istriku tersayang Kak Yunika, berdoa dulu untuk firman Tuhan supaya ibadah kita malam ini diberkati Tuhan. Saya persilakan Kak Yunike berdoa untuk firman. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, memperingati kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, bahwa kami boleh beribadah dan bahwa Tuhan boleh ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang pernah mewahyukan firman-Mu ini boleh melalui Roh-Mu yang kudus juga bekerja di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami boleh mengalami firman dan mengalami kebahagiaan ketika kami berpusat kepada Kristus. Berkatilah hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan dan berkatilah setiap kami di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tadi firman Tuhan sudah dibacakan ya. Tapi dari Lukas 2 tadi. Ketika dibaca tadi saya berkata puji Tuhan, ya. Saya baca
dalam ayatnya yang ke-8 sampai 14. Nggak apa-apa lah ya, dibaca lagi ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di depan mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Nah ini imperatif ini. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Saudara-saudaraku yang terkasih. Bisa karena penyakit COVID. Padahal kalau dapat COVID nggak boleh takut katanya. Makin COVID, makin stres, daya tahan tubuh makin melemah. Kita makin mengerti kalau begitu. Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu dia. Makanya saudara-saudaraku, alumni UI dan keluarga, makin menikmati kerohanianmu, makin bergembiralah. Saya kasihan melihat orang, gelarnya makin tinggi, wajahnya makin murem. Duitnya makin banyak, wajahnya makin murem. Jabatannya makin takkan. Padahal ujung-ujungnya mau kemana sih semua itu? Supaya kita gembira. Maka dikatakan jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah inilah Christ-centered Christmas. Supaya kita bersukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kita baca di atasnya, dia lahir. Kapan lahir nggak diberitahu. Di Matius juga nggak diberitahu. Jadi kalau berapa hari ini kita berdiskusi, Yesus lahir di 25 Desember, fine. Silakan. Ya, kalau ada yang berkata Yesus lahir di bulan Maret, fine. Silakan. Kalau ada yang berkata Yesus lahir bukan di Bethlehem tapi di Nazaret, fine. Sebab memang kalau kita baca Lukas pasal 2 tadi, tidak dikatakan jelas setelah tiba di Bethlehem, maka dia melahirkan. Ya, dikatakan tadi ketika dalam perjalanan. Ya, jadi banyak teori. Karena saya belajar para ahli, ada banyak hal yang bisa diperdebatkan. Tapi malam ini yang mau kita bahas hal-hal yang pasti. Apa yang pasti? Tuhan Yesus lahir. Apa yang pasti? Akibatnya sukacita besar. Apa yang pasti? Hari ini lahir bagimu juru selamat. Juru selamat di perjanjian lama, juru selamat itu Yahweh. Makanya kalau Yosua, Yahweh penyelamat, itulah Yesus. Itulah Immanuel. Wow, mujizat. Rekan-rekan S2, tadi Ibu James berkata studi S2, studi S3, bila perlu postdoktorat. Waktu saya di Cambridge, ada orang studi postdoc 2 biji. Untuk apa semua itu? Kalau nggak bahagia. Silakan dapat postdoc. Bila perlu 3, 4, 5. Katanya di IPBB ada yang sampai berapa doktornya. Setelah saya di Cambridge saya sadar memang ilmu itu sangat penting. Ada orang umur 18 tahun sudah doktor, PhD. Tapi untuk apa? Kristus lahir. Dan lahirnya itu sederhana. Inilah tandanya bagimu. Kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Sederhana. Sehingga kalau alumni yang capek, stres, demi Bimas, orang Medan bilang, biar mampus asal style. Ya, biar mati asal style. Ya, demi gonta-ganti handphone. Demi gonta-ganti segala macam. Maka kita jungkir balik cari duit. Setelah duit dapat, kita jungkir balik membelanjakan. Tidak kenal istirahat. Akhirnya kita kecapean. Kita kena penyakit. Maka kita habiskan semua untuk obat. Aneh hidup ini. Aneh. Capek-capek, tidak kenal lelah, tidak kenal istirahat demi duit. Setelah sakit, semua uang habis demi sehat. Tapi sudah terlambat. It's too late. Dengan lampin terbaring dalam palungan.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah Christmas. Christmas yang sesungguhnya berpusat kepada Kristus. Yes, I agree. Christmas without Christ is not Christmas at all. Saya senang sekali tema kita ini. Tema kita ini bicara hal yang sangat esensial dari Christmas. Terima kasih untuk panitia yang mengadakannya. Tapi saya harus berkata, mungkin rekan-rekan alumni juga memperhatikan. Tidak sedikit orang mengadakan Natal, sibuk-sibuk Natal. Tapi bukan Christ-centered Christmas. Tetapi ego-centered Christmas. Tetapi gengsi-centered Christmas. Segala hal negatif. Saya bicara fakta. Sekitar 10-20 tahun lalu saya sering diundang dalam Natal yang aneh-aneh. Sering banget. Saya catat beberapa. Pertama, Natal yang saya hadiri tidak ada mimbarnya. Padahal panggungnya hebat, dekorasinya hebat, peralatan musiknya luar biasa. Tapi pas mau khotbah, saya bilang, di mana mimbarnya? Bah, di mana ya? Lalu ngomong sama ini, di mana? Udah nyanyi mau khotbah. Lalu dikatakan, ya udahlah Pak, Bapak berdiri aja Pak sambil pegang Alkitab. Saya berkata, nggak biasa. Seperti mungkin beberapa rekan tahu, saya langsung mendidik mereka waktu itu juga. Do the best for your Christmas, Christ-centered. Saya berkata, ngomong-ngomong sambil saya maju ke panggung. Ngomong-ngomong malam ini, kita ini intinya apa? Show off, panggung, pertunjukan atau firman Tuhan. Mereka mulai lihat-lihatan. Banyak pejabat di sana. Tapi seperti rekan-rekan tahu, saya nggak membeda-bedakan orang bicara. Mau direktur, mau kondektur. Bagi saya semua jiwa sama. Yang saya layani jiwamu. Bukan pangkatmu, bukan duitmu. Saya bersyukur kalau alumni jabatannya tinggi. Tapi cinta Tuhan. Kalau jabatan tinggi, uangnya banyak. Tapi saya lihat playboy. Sejak mahasiswa playboy. Makin banyak uangnya, makin playboy. Saya kasihan. Saya berdoa, Tuhan jangan mati dulu orang ini. Saya kenalin waktu mahasiswa. Setiap antar cewek pulang Natal. Selalu ada affair terjadi. Ternyata sampai sekarang playboy ini orang. Roh Kudus tetap menguasai. Bukan Roh Kudus. Maka akhirnya apa? Mereka melihat saya begitu serius. Mereka pun mungkin sekitar 5-10 menit menggeser itu peralatan-peralatan musik canggih. Digeser. Lalu karena peralatan musik rupanya sudah dilakban. Terpaksa dicopotin dulu lakbannya. Lalu kemudian entah di mana ditemukanlah panggungnya, mimbarnya. Lalu ditaruhlah mimbarnya, lalu pun saya khotbah. Itu apa itu? Itu keanehan pertama. Keanehan kedua, Natal di sebuah gereja di Singapura. Tadi ada Bung Anton, di Singapura dia sekarang itu, tadi berdoa. Semuanya ada di Natal itu. Perayaannya juga meriah, lagu-lagunya keren, oratoriumnya keren. Tapi saya tanya, kapan khotbah? Dia bilang nggak ada khotbah, Pak. Hah? Natal nggak ada khotbah. Bukannya inti Natal itu adalah khotbah. Teman-teman, kalau mengadakan Natal, tidak menyalakan lilin nggak apa-apa juga kok. Natal pertama kan nggak ada lilinnya. Memang ada sih kita yang sangat terkesan dengan lilin itu. Cucu saya si Joasi, kalau udah nyalain lilin langsung penuh roh dia, senang dia. Tiup lilin katanya. Iya. Tapi kita yang sudah tua-tua ini
Jangan kita pindahkan. Ya, tapi bolehlah, nggak bisa tadi nyalain lilin flashlight. Ya, tapi saya lihat juga ada yang nyalain, ada yang tidak juga tadi. Mungkin bagi dia yang penting adalah firman Tuhannya. Nah, itu. Mungkin mereka agak kompromi. Karena apa? Waktu itu ada juga non-Kristen datang. Maklum kan gereja Singapura kan banyak juga non-Kristen. Based on friendship. Tapi saya mau berkata, jangan korbankan Kristus demi persahabatanmu. Hati-hati. Lalu kalau di Singapura, saya tidak tahu. Nanti Bang Anton WA dulu saya. Itu ya mulai dari November, itu sepanjang Orchard. Mulai dari Takashimaya sana, terus sampai ke Bras-Basah. Itu dekornya dahsyat. Macam-macam. Makanya mereka punya prinsip celebrate Christmas in Singapore. Tapi kadang-kadang saya lihat ini nggak ada hubungannya dengan Natal ini. Dekor-dekornya ini. Nah ini Christ-centered. Di mana? Itu sebabnya saya setuju ketika orang berkata, Christmas means a different thing for a different person. Christmas itu bermakna beda-beda untuk orang berbeda. Ada ratusan kita di Zoom ini. Apa artinya? Puji Tuhan, diarahkan kita semua. Christmas centered. Christ-centered Christmas. Supaya kita malam ini membuang semua yang tidak benar. Fokus yang selama ini bergeser, bukan Kristus, kita buang malam ini. Apakah kita WL, apakah kita ikut paduan suara, virtual atau tidak, itu nggak terlalu penting. Yang penting di hatimu, hati saya, Kristus pusatnya. Mau dinyalain mic, tidak dinyalain mic, nggak terlalu penting. Yang penting saya nyanyi. Saya kasihan kadang-kadang orang suaranya bagus, hanya menciptakan nyanyiannya ketika ditonton di gereja atau di tempat-tempat meriah untuk ditepuk tangan. Saya berkata, pertama dan terutama suara persembahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya seorang pendeta, itu siapa itu yang membentangi pisau dan belati, itu Pat Boone, yang tadinya dia penyanyi duniawi. Tetapi kemudian dia bertobat. Kemudian menjadi penyanyi rohani. Pat Boone ditanya, apa bedanya bernyanyi sebelum mengalami Kristus? Sebelum menjadikan Kristus pusat. Dan sesudah bertobat. Dia berkata, sebelum mengalami Kristus pusatnya aku. Maka ketika aku nyanyi yang penting, I'm so concerned with the applause. Tepuk tangan. Tetapi sekarang saya nyanyi tidak peduli tepuk tangan. I don't think about the applause. I only think, yang hanya saya pikirkan adalah apa? Apakah hatiku, apakah sel-sel tubuhku bersorak-sorak waktu saya memuji Tuhan Allah. Itulah tadi malaikat berkata, Glory to God in the highest, peace to the people on earth. That is Christmas. Vertically, the God must be exalted. The God must be glorified. Dan kalau Kristus Allah sudah dimuliakan, maka damai sejahtera bagi bumi. Puji Tuhan. Nah kita udah jelas, puji Tuhan. Christ-centered Christmas. Apa artinya itu? Saya mau sekali lagi robah ini menjadi CCC, menjadi CCL. Christ-centered life. Apa artinya itu? Pertama, saya mau bicara membagikan hal yang paling basic. Sebagaimana Yesaya sudah nubuatkan. Tadi kita baca Yesaya pasal 11. Yesaya 9 berkata apa? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Mereka yang diam di negeri kekelaman. Sampai sekarang kekelaman dosa merajalela. Maka mari, kalau malam ini kita berkata Christ-centered life, singkirkanlah kegelapan dalam dirimu. Jangan ada kegelapan apapun. Bagaimana cara menghalaukan kegelapan? Cuman satu.
hadirkan terang. Ini gelap ini kalau saya matikan ini. Gelap karena saya matikan terang. Maka bagaimana caranya supaya terang ini, kegelapan ini tersingkir? Hanya satu caranya, hadirkan terang. Itu sebabnya saya setuju dengan Agustinus, Bapak Gereja abad keempat. Dia berkata, lawan daripada salah, benar. Lawan daripada benar, salah. Tapi lawan daripada terang, bukan gelap. Agustinus berkata, Allah tidak pernah menciptakan gelap. Dalam Kejadian pasal 1, Allah hanya menciptakan terang. So what is darkness? Darkness is the absence of the light. Kegelapan itu adalah absennya terang. Jikalau alumni hadir, di mana saja dia memiliki terang, saat itu gelap tersingkir. Saya yakin teman-teman tahu itu. Saya bersyukur termasuk cepat saya ditangkap Tuhan. Bagi teman-teman yang mengenal saya, waktu saya ditangkap Tuhan, Tuhan merubah hidup saya. Langsung saya mau jadi pendeta sebenarnya. Cuman orang tua saya berkata, udah bibelon kau, udah gila kau. Saya berkata, tidak. Kalau gitu selesaikan sekolahmu. Sesudah kamu selesaikan baru kamu jadi pendeta. Baik, saya selesaikan, saya bilang. Tetapi sejak itu saya jadi mahasiswa. Saya jadi asisten dosen. Saya mengawas. Tidak boleh ada seorang pun nyontek. Makanya waktu Sri Bintang Pamungkas dulu dosen, dia selalu mempercayakan saya mengawas. Ruangan digabung 3 kelas, 4 kelas saya awasi. Siapa tukang nyontek langsung saya tangkap contekannya. Makanya kalau sekarang ada orang di KPK, dia libas semua maling. Saya berkata, I share your vision. Kegelapan dosa yang membinasakan. Upah dosa maut. Maka kita berkata, terima kasih Tuhan. Natal membuat saya mengalami terang. Terang yang sesuai kekristenan tidak bisa hanya sekedar aktivitas. Hanya sekedar kur. Hanya sekedar persembahan. Tetapi kalau ada foto-foto yang negatif, dia senang bukan main. Ini Roh Kudus ini. Ketika kita bicara kepastian keselamatan, dia gelisah. Saya nggak pernah tahu kekristenan dewasa. Orang ini betul-betul bukan saja menikmati keselamatan, membagikan keselamatan. Doa saya, berapapun kita malam ini di Zoom ini, semua kita mengalami keselamatan. Kita lihat lagi yang paling prinsipil. Kalau kita betul-betul bernatal berkata Christ-centered family, Christ-centered Christmas, berarti kita harus betul-betul menghadirkan kuasa Kristus dalam hidup kita. Bukan hanya keselamatan, tetapi kita buktikan tidak ada perbudakan dosa. Itu yang kita baca dari Yesaya itu. Ada kuk, ada gandar,
ada tongkat. Tuhan patahkan. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristus memerdekakan kamu. Berdiri teguh. Jangan menjadi orang Kristen, tapi kita masih diperhamba dosa. Apakah dosa narkoba, apakah dosa judi, mabok, dosa materi, dosa perselingkuhan, melihat istri sendiri, kita bosan, cepat meninggalkan, melihat istri orang kan dosa. Kalau kita Christ-centered life and Christ-centered family, CCF, maka kita harus berdiri tegak. Christ-centered life, maka dalam karir kita pun jadi bagus. Saya sedih sekali ketika menerima berita dia jadi menteri karena dia dari gereja tertentu. Saya cukup sering khotbah di gereja itu. Saya berkata kepada istri, "Ma, benar enggak sini?" Dia berkata, "Baca aja, ada beberapa itu artikel." Loh, jadi benar toh? Aduh, saya berkata, bukankah kekristenan minoritas di Indonesia Tuhan sudah kasih kesempatan? Saya orang Batak, saya mencintai orang Batak. Tapi saya berkata sama orang Batak, kecuali kamu dimerdekakan dari dosa, gak ada gunanya kamu bagi kerajaan Allah. Saya kalau khotbah entah Natal, entah tahun baru sebelum virtual ini, orang berkata, "Pak Pendeta khotbahnya keras." Satu kali dia biasa makan siang. Waktu makan siang saya biasa beramah-tamah mendatangi meja-meja yang bundar. Tiba-tiba ada yang teriak, "Tolong berhenti, Pak Pendeta sudah datang." Satu orang yang mungkin roh pemberontak ngaropa ditai tapasikma. Buasa ikut pasipon, lanjutkan. Terus kemudian apa? Setelah saya makin dekat, ada apa, Amang? Enggak, Amang, ada orang begitu sopan, ramah. Tapi orang ini entah roh apa dalam dirinya, dia malah teriak, "Enggak, Amang, tadi kami bicara mendiskusikan khotbah Amang yang jujur itu." Lalu kita bilang, kalau ada yang bisa dicuri, molo adong lo si takon, buah sadang. Ngiri ya, ngiri. Kalau hidup kita jauh dari Tuhan, masih dalam kegelapan, diperbudak oleh dosa, itu tanda-tandanya. Sekiranya malam ini kita mati karena COVID, pasti masuk neraka. Kalau ada orang memaki-maki saya waktu berkhotbah, yang saya sedih bukan makiannya. Kalau kau mati malam ini, kira-kira rohmu ada di mana? Yang saya khotbahkan firman Tuhan. Saya tahu semangat saya tahu kesungguhan saya. Kenapa kamu selalu negatif? Christ-centered Christmas itu akan merubah hidup kita karena mengalami kemerdekaan. Dan kalau sudah mengalami kemerdekaan, maka kita akan merdeka hidup dalam ketaatan. Dan di dalam ketaatan yang luar biasa, disitulah kita bisa jadi berkat di Republik. Disitulah CCC bisa menjadi CCF, Christ-centered Family. Hubungan suami istri yang mesra. Hubungan orang tua anak yang mesra. Demikian juga CCL, Christ-centered Life. Dengan pekerjaan kita pun kita bersyukur. Entah work from home, entah work from office. Tidak masalah. Karena Kolose 3 berkata, apapun juga yang kau perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan lagi di hadapan mata manusia. Itulah Yusuf. Meskipun dia jauh dari keluarga, dibuang ke Mesir. Dia digoda Nyonya Potifar.
Tidak dilihat oleh keluarga, tidak dilihat abang adik, tidak dilihat kenalannya. Tapi dia bilang, sebagaimana mungkin saya melakukan kejahatan ini di hadapan Allah. He is the man of God. Dia bukan melihat dirinya di hadapan mata manusia. In the eyes of man. Tetapi my integrity, kejujuran saya taruh di hadapan Tuhan. Apalagi, ini doa saya. Sebenarnya, saudara dan saya mari saling mendoakan. Mari saling berpegangan tangan. Allah rindu mengerjakan mujizat melalui hidup kita. Alumni PAK ini. Asal betul-betul kita bekerja sama. Bukan hanya sama-sama kerja. Karena apa? Allah sangat ingin menggunakan saudara dan saya menjadi saluran berkat. Sekali lagi, Allah sangat ingin menjadikan saudara dan saya di segala bidang menjadi berkat. Tidak usah buru-buru mati. Kematian Tuhan yang atur. Tapi selama hidup, mari kita berbuah lebat. Natal itu apa saudaraku? Sukacita besar. A great joy. Apapun yang ada dalam hidupmu. Sakit penyakit kah? Kehilangan pekerjaan kah? Kehilangan apa? Bahkan kehilangan nyawa. Tuhan berkata, aku sudah mengalahkannya. Mari bersukacita. Karena apa? Sesudah kita bersukacita, mari kita ingat. Natal itu adalah mujizat. Itu yang kita baca tadi Lukas. Lahir dari perawan Maria. Itu nubuatan Yesaya 7. Dikatakan, ini tandanya bagimu. Kamu melihat seorang perempuan muda, Alma. Itu bahasa Yunani Parthenos. Parthenos itu berarti virgin, perawan. Saya tahu banyak rekan saya teolog tidak setuju itu. Tapi tidak apa-apa. Teolog ada hamba setan. Teolog ada hamba Tuhan. Saya berkata, I strongly against you all. Saya lawan kamu semua selama saya hidup. Kata Parthenos yang digunakan di dalam Septuaginta selalu bicara kepada perawan. Alma di dalam perjanjian lama pada umumnya digunakan kepada perawan. Sesekali young lady. Tapi young lady yang bagaimana? Kenapa tanda? Kalau dia bukan perawan, mana tanda itu? A sign, semeion, itu adalah ketika perawan bisa hamil. That is the work of God. Dan itulah yang terjadi. God performs the miracle in the life of Mary. Dan juga sebelum itu, Allah mengerjakan mujizat di dalam hidup Elizabeth. Di dalam diri Zakaria. God is able to perform miracle in your life, in my life. Let's pray together. Mari kita teriak. Mari kita merindukan. Kami di rumah bersama istri. Kami berdoa berteriak. Supaya orang yang penyakit COVID Tuhan hidupkan. Bangkitkan. Tetapi kalau Tuhan saatnya panggil dia melalui COVID. Jadi kehendakmu. Tetapi kalau tidak. Jangan biarkan Tuhan setan menyerang orang. Melalui COVID ini. Begitu kami. Puji Tuhan. Banyak orang yang disembuhkan. Saya berkata sama istri. Mama. Kiranya kau makin sehat. Kita punya karunia mendoakan orang. Baik-baik. Supaya Tuhan kita saluran berkat. Then how to respond to the God's miracle? Bagaimana kita merespon? Ini menjadi bagian penutup khotbah kita Christ-centered Christmas ini. Bagaimana caranya? Mujizat itu bisa diresponi positif. Mujizat itu bisa diresponi negatif. Orang Batak akan berkata, "Allah belum ni mau saya mujizat. Tornang dia hurah." Begitu. Skeptis. Tapi hati-hati. Sebelum peristiwa kelahiran Maria melahirkan, itu mujizat. Maria terlalu muda, Parthenos, untuk mengandung. Dan Elizabeth terlalu tua untuk bisa hamil. Nenek tua. Tetapi Allah mau mengerjakan kepada mereka berdua. Karena mereka harus menjadi berkat bagi dunia. Saya kira kepada rekan-rekan juga Allah mau melakukan itu. Tapi bagaimana responsnya?
Mari kita lihat, sedikit kita melihat responnya. Responnya Sakaria. Lalu kata Sakaria. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah, makasih. Ya. Makasih. Kadang-kadang ragu kita. Mari kita lihat Sakaria yang orang hebat sebenarnya. Ketika dikatakan Yohanes akan lahir dan dia akan menjadi forerunner, mendahului kedatangan Mesias, Sakaria bertanya, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Nah, nampaknya pertanyaan ini based on doubt, berdasarkan keraguan-raguan. Maka dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk bicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan tidak dapat berkata-kata sampai kepada engkau akan bisu ini ya. Bisu. Ini sore ini hilang kata-kata bisunya malah ya. Engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari di mana semua terjadi. Karena engkau tidak percaya. Ini lihatin. Engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ya. Jadi kita lihat dia bisu. Hati-hati kita dibisukan Tuhan dalam hidup, dalam karir, dalam keluarga. Tapi saya mau kita meneladani Maria. Luar biasa nih, gadis muda, belia. Saya mau adikku hamba Tuhan siapa? Si Wari. Baca dulu ini, Wari. Lukas 1:26-38. Tolong. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika Maria itu masuk ke rumah malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu padanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Luar biasa ya. Mau jadi berkat, muncul raja, raja menjadi berkat, tidak berkesudahan. Mari kita lanjutkan respon Maria. Silakan, Wari. Ya. Kata Maria kepada malaikat. Kata Maria pada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Nah, mari kita lihat respon Maria ini, luar biasa ini. Ya. Mari kita baca sama-sama bersama Wari. 1, 2, ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Luar biasa. Coba saudara-saudaraku yang terkasih, kau akan menjadi berkat. Kau yang dikaruniai. Karuniai apa ini? Coba kalau misalnya si Rene
Atau Yohana malam-malam dengar malaikat. Kau akan dikaruniai. Senang nggak? Senang nggak Yohana? Kaget aman. Senang. Kaget. Lalu selanjutnya kaget, senang atau kaget nggak senang? Senang. Takjub. Lalu kemudian dia berkata, kau akan hamil. Padahal kau waktu itu belum menikah. Senang nggak? Bingung. Bingung sih, takut. Bingungnya senang atau? Bingung. Takut ya, ada sedikit takutnya. Coba, ada yang lain mau jawab? Ya. Bingung, takut, maksud saya senang atau tidak senang? Ya lebih senang sih sebenarnya. Mosok hamil karena udah baca ini peristiwa ini kali Maria. Lebih takut sih Amang. Berapa kali saya tanya orang, bukan hanya takutnya, dia kan bingung. Coba Rene, kalau kamu dikatakan kamu belum menikah, lalu kamu dikatakan kamu akan hamil, anakmu akan menjadi gubernur DKI, senang nggak? Kaget sih, lebih kaget. Iya, tapi kaget sih kaget. Tapi mau nggak kamu menanggung hamil 9 bulan? Kalau janji ya pasti senang lah, Amang. Kalau udah jelas destiny hidupnya, pasti senang lah. Tapi jangan lupa, banyak janji Allah. Terima kasih, Rene. Banyak janji Allah sudah jelas. Kalau kita taat suami istri, pasti bahagia. Kalau kita taat mendidik anak, anak pasti beres. Jangan cuekin. Kalau kita disiplin bekerja, pasti akan diberkati Tuhan. Jangan pernah korupsi. Baik kecil, baik besar. Barang siapa setiap perkara kecil, kata Yesus, pasti setiap perkara besar. Dan Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri akan kutinggikan. Barang siapa meninggikan diri kurendahkan. Itu udah banyak firman Tuhan yang jelas. Tapi kenapa kita gagal? Itulah sebabnya. Saya pikir kita harus belajar firman Tuhan ini. Setelah kita mengalami keselamatan, kita mengalami kemerdekaan, kita mengalami hidup saluran berkat, kita taat betul-betul. Apapun resikonya, kita harus taat. Disitulah kita Christ-centered life. Hidup berpusatkan Kristus. I delight to do thy will. Itu kalimat Yesus dalam Mazmur 40. Aku suka melakukan kehendakmu. Saya melihat adikku Peter Yakub serius mendengar. Jikalau di dalam rohmu ada seruan seperti ini. I delight to do thy will, O Lord. Berapa banyak di Indonesia seperti itu. 2 Tawari 16 berkata. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mencari orang-orang yang dipakai untuk membangun Republik Indonesia. Saya tadi mendengarkan Ahok bicara sama Ima. Kenapa kamu sudah kudidik selama ini transparan? Kamu tidak transparan. Mulai sekarang transparan. Kalau ada keputusan, pertimbangkan 7 hal. Saya langsung posting di Facebook saya. Itu seruan Ahok. Saya pikir 1 Ahok jadi berkat. Bagaimana kalau ada 1000 Ahok? Puji Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan memimpin rekan-rekan tersayang di tahun 2021. Bisnismen terkenalkah? Seperti pahala. Tapi kalau kau sudah berhasil, kau apakan itu keberhasilanmu? Itu menjadi penting. Konduktor hebatkah? Tapi kalau kau jadi konduktor, untuk apa konduktormu? Mau mejeng apa? Bikin persekutuan? Mau meninggikan Tuhan? Membahagiakan sesama, atau melaluinya kamu melakukan kedaginganmu. God knows, only God knows. Terima kasih untuk si Anton Simangunsong. Dia salah satu yang saya kira telah Christ-centered life. Izinkan saya cerita tentang si Anton. Ini jadi penutup renungan ini. Saya kenal si Anton ini karena dia adikku. Dia dari teknik. Dia orang sangat berhasil. Karena sangat pintar, sangat berhasil. Dia
perusahaan mana saja menerima dia. Dan akhirnya dia berhasil di perusahaan di Singapura. Setelah dia berhasil di Singapura, gaji ratusan juta, Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Waktu dia kasih tahu, "Bang, aku menjadi hamba Tuhan." Hah? Langsung seperti gaya kita biasa kan. Nggak harus jadi hamba Tuhan. Yang penting hidupmu jadikan mimbarmu. Jadi ahli hukum Tuhan. Marketing Tuhan. Akuntin Tuhan. Gurunya Tuhan. Pianisnya Tuhan. Nggak harus jadi pendeta. Dia serius. Ditinggalkannya semua. Dari kaya raya bergaji ratusan juta. Masuk ke Trinity. I know bagaimana saya menderita. Tetapi saya berkata, Lord, thy will be done. Saya sudah meninggalkan insinyurku. Saya mau mati bagi ambisiku. Saya mau Christ-centered life. Akhirnya bertahun-tahun di Singapura dengan segala kesederhanaan bersama istri dan satu anak waktu itu. Setelah itu, but that is God's will. Do that. Fulfill that. Saya berkata, I'm ready, Lord. Just strengthen me. Hold my hand. Salah satu lagu kami dulu yang kami nyanyikan di Posa UI di Keramat 725 adalah tan 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 tan. I am weak but thou art strong. Pegang tanganku, berkati aku, jaga aku. Puji Tuhan, dalam usia pensiun saya tahun depan 65, kita mau memperpanjang NIDK supaya masih bisa membangun hamba-hamba Tuhan di Trinity. Mohon doa. Sebagaimana rekan-rekan tahu, banyak sekarang STT sarang penyamun, S2, S3 penipu. Akibatnya hancurlah nanti gereja dari dalam. Saya berkata, Tuhan kalau boleh jangan mati dulu saya. Jadi saya tahu kesulitan itu. Ketika Anton meninggalkan semua. Lalu saya tahu kemudian kehidupan Anton sangat sederhana. Bagaimana dia dari hidup berkecukupan. Akhirnya membiayai sendiri. Beasiswa dari mana? Dia ambil MDiv. Setelah MDiv dia mau masuk MTH. Tapi saya tahu. Dia kesulitan dana. Sehingga dia tidak ambil FTH sekarang. Mungkin Anton lagi ngumpul-ngumpulin dana. Supaya dia MTH. Lalu kemudian doktor. Tapi saya tahu hatinya. Christ-centered life. Christ-centered family. Istrinya yang dokter. Tinggalkan semuanya. Demi Tuhan Yesus. Kiranya ratusan alumni ini. Kita dikaruniai Tuhan. Christ-centered Christmas. To Christ-centered life. Christ-centered family. Saya berdoa. Ratusan, ribuan, barisan alumni yang mengalami Natal. Mujizat Natal. Nothing is impossible. Dan kita akan berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padamu seperti yang kau firmankan. Akhirnya kita semua sekarang bersorak-sorai. Karena ketaatan Maria, gadis muda Parthenos. Sekalipun dia malu berbulan-bulan. Sehingga dia harus mengungsi ke rumah saudaranya Elizabeth. Ada penafsir berkata mungkin menghindari diri. Supaya suasananya baru. Kemudian pindah lagi kemudian. Bahkan tetap begitu dia malu. Sampai sekarang ada yang berkata. Lahirnya Yesus adalah hasil selingkuh. Ada namanya Pantera. Seorang serdadu Romawi. Padahal bukan Pantera. Parthenos. Puji Tuhan. Biarlah kita semua menyerahkan diri kepada Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saya mohon sobatku, adikku Peter Yakub berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami sangat terharu setiap kali kami mengingat
bahwa Kristus mau dan rela menjadi manusia dalam keterbatasan karena kasih yang besar kepada kami. Kami malu dengan hidup kami. Kami tidak bisa memberi yang terbaik. Tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Bahkan dalam keadaan kami berdosa, Tuhan mau mati bagi kami. Malam ini kami bersyukur karena kami terus diingatkan dan ditantang untuk hidup bagi Allah. Hidup bagi Yesus yang sudah merendahkan diri menjadi manusia yang hari kelahirannya kami rayakan bersama-sama. Biarlah seperti tema yang kami sama-sama pilih dan doakan ini. Kami boleh punya hidup yang berpusatkan pada Kristus. Sehingga ketika kami bekerja bagi Kristus. Ketika kami melayani bagi Kristus. Ketika kami melakukan apa saja, kami melakukannya bagi Kristus. Sehingga tema ini boleh betul-betul menjadi tema yang kami hidupi. Christ-centered life lewat perayaan Natal pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang terus ditaburkan oleh hamba yang setia. Kami berdoa supaya semangatnya yang sudah Tuhan berikan, kerinduannya untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan, bahkan keinginan kerinduan untuk punya umur yang lebih panjang, untuk bisa memberi pelayanan dan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Terima kasih untuk sesi yang indah ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan memasuki terus hari-hari perayaan Natal di bulan Desember ini. Kami terus diberkati dengan pemahaman yang makin dalam akan cinta kasih Tuhan bagi kami. Dengar, sempurnakan doa dan sempurnakanlah apa yang sudah kami dengar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah Kristus berpusat di hati kita agar setiap tindakan dan perkataan kita berfokus hanya pada Tuhan. Kita alumni UI sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi berkat dan terang buat teman-teman kita yang non-Kristen. Terima kasih ya Bang Mangapul untuk firman Tuhan yang sangat-sangat menyentil kita malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Abang dalam setiap pelayanan Abang di hari yang mendatang. Terima kasih Bang Peter juga untuk doanya. Baik, teman-teman, kita akan mendengarkan pujian dari choir PAK UI. Sebagai respon kita akan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Judul lagunya adalah O Little Town of Bethlehem. Kami persilakan. Yet in
Amen.